Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Soal ke-101 Kitab Kuliyatul Talibin halaman 46 yang ada kitabnya dijaga. Yang belum berisi kitab mudah-mudahan kau menukar. Soal hal yakunur radhi mustazidan. Apakah bagi orang yang ridha itu boleh meminta tambahan? Misalnya diberi Allah nih sesuatu nikmat, lalu orang yang ridha ini meminta ditambahkan lagi nikmat tadi. Apakah itu merusak keridhaan tadi atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Seseorang diberikan Allah Ta'ala nikmat, apakah tidak mengganggu sifat ridha yang dia miliki dengan meminta tambahi kepada Allah nikmat tersebut? Bolehlah. Nah, jawabnya na'am, boleh. Nah, jadi kalau kita dapat nikmat minta tambahi lagi lawan Allah daripada nikmat tersebut, itu kadang merusak ridha kita kepada Allah. Yakunu radhi mustazida adalah orang yang ridha itu meminta tambahan atau minta ditambahi nikmat itu bisyartil khairi wassalahi dunal hukmi. Nah, dengan syarat yang diminta itu adalah kebaikannya, kemaslahatannya, kemanfaatannya. Nah, itu kata masalah, bukan semata-mata nikmatnya. Seorang diberikan Allah Ta'ala nikmat kaya, sugih, minta tambahi lawan Allah karena supaya banyak isi hartanya lagi daripada itu. Nah, itu kan beda dengan kasus orang yang diberikan Allah Ta'ala nikmat, lalu nikmat tadi berupa harta tadi diberikannya membantu fakir miskin,
membantu pesantren, membantu membangun masjid, membangun langgar, membantu orang yang putus sekolah, membantu anak yatim, membantu para duafa, sehingga hartanya tadi manfaat berkah. Lalunya ya Allah, ulun minta tambah lagi harta ulun ini supaya ulun kawat tambah banyak membantu orang muslim, membantu umat Rasulullah. Nah ini kadang mengurangi sifat ridho. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi radiyan, dan tidak mengeluarkan akannya oleh yang demikian itu daripada keadaannya sebagai hamba yang ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ada merusak, ada mengurangi. Nah, jadi boleh aja. Bahkan qad yadullu dzalika 'ala ridho, bahkan sungguh menunjukkan yang demikian itu atas keridhaan. Nabi kita ketika beliau meminum susu, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kan minta tambah nih, wa zidna minhu. Menunjukkan kita boleh minta tambah wa zidna minhu tadi. Dalam satu riwayat lain, wa zidna khairan minhu. Tambahkan akan kami kebaikan daripadanya, karena susu tadi manfaatnya ada, manfaatnya banyak. Nah, karena ada kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan, lalu minta tambahkan, itu ada jadi masalah. Boleh, Nabi saja minta Allahumma barik lana bihi wa zidna minhu. Tapi tadi ujungnya, tujuannya adalah maslahat kebaikan. Li'anna man a'jabahu syai'un, karena bahwasanya orang yang mengagumi atau mengagumkan akannya oleh sesuatu itu membuatnya kagum, membuatnya ta'ajub. Wa radiya bihi, dan ia ridha dengan sesuatu itu, istazada minhu, maka ia minta tambahi daripadanya. Nah, maka itu boleh, wajar. Nah, di kita tuh wajar, kita tuh senang dan membuat kita merasa luar biasa. Lalu kita minta tambahi kepada Allah, maka itu sangat dibolehkan, kadang dilarang, dan kadang merusak sifat ridha yang ada di dalam diri kita. Minta ditambahi kebaikan tadi berdasarkan doa Nabi, wazidna khairan minhu. Yang ada boleh tadi semata nikmatnya aja, karena nikmat itu kan bisa berupa bala, ujian, bisa berupa rahmah. Nikmat itu bisa menambahi pahala, bisa menjadi dosa. Nikmat tadi tergantung kita menerima nikmat tadi bagaimana, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal yang ke-102, limadza, karena apa? Yalzamuna atau yulzimuna as-sabru fi jami'il mawatin. Limadza yulzimuna as-sabru fi jami'il mawatin? Karena apa? Melazimi akan kita itu oleh sifat sabar. Kita ini di mana aja, kita di mana aja, modal kita tuh sabar. Makanya sini yulzimuna sabr,
Fi jami'il mawatin, kita di sekolah, kita di pondok, kita di rumah orang sama. Di mana aja modal utama kita sabar. Harus ada tuh. Apalagi di dalam ibadah, apalagi di dalam ketaatan, lebih-lebih lagi di dalam menuntut ilmu. Itu modal kita. Mun kada sabar, tunggu waktunya keluar ya. Pasti berpikir tuh anak ampih, anak pindah, anak kada sabar. Innama yuwaffas sabiru ajruhum bighairi hisab. Itu ayatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang sabar itu pahala mereka bighairi hisab. Banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang keutamaan sabar tadi. Yulzimuna sabru fil mawatini kulliha li amrayni. Jawabnya, melazimi akan kita oleh sifat sabar. Fil mawatini, pada semua tempat. Kulliha li amrayni, karena dua perkara, dua alasan yang melazimkan kita itu sabar. Wa huma, yang dua itu ialah al-awwalu, yang pertama, lil wusuli ilal ibadati, karena sampai kepada derajat ibadah. Bila kawa sabar, ibadah sudah pasti itu sudah. Bila kawa sabar, masuk bab ibadah, karena diperintah Allah kita ini sabar tadi. Wasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah ya Allah, karena kesudahan yang didapat hasil daripada kesabaran itu menempatkan seseorang itu kepada derajat takwa. Bagaimana? Orang-orang yang sabar itu hajatnya, keinginannya disempurnakan Allah, dikabulkan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Kalian mun kada sabar, kada harapan kawa di pondok jujuran. Iyalah. Kalau kada sabar, kada harapan kawa di pondok seminggu yang 6 bulan dah. Jangannya kada sabar Bu Idul Adha ada harapan di pondok. Ya kalau karena ada punya sifat sabar sehingga bertahan. Tiga aliyah, jangannya kada sabar, harapan sampai 3 aliyah. Kan sampai lulus. Makanya disebutkan beliau dalam kitab ini, yuzimuna sabr. Kita itu ingin mencapai sesuatu itu harus dijalani dengan penuh kesabaran. Kita di pondok mesti harus sabar. Di rumah tetap juga harus sabar, bukan di pondok aja. Dalam semua perkara, dari segi ibadah sabar, ada rasa koler, ada rasa malas. Kemudian ada keinginan untuk maksiat, sabar juga untuk menahani jangan jatuh dalam maksiat. Belum lagi ditimpa sakit, musibah bisa menimpa kita atau orang yang kita sayangi, mesti harus sabar kita.
Ya Allah. Nah, maka ini modal utama kita. Ketika kita kawas sabar dengan semua perkara itu, apakah kita sabar mengerasi diri kita untuk berbuat taat? Apakah kita sabar untuk meninggalkan maksiat? Ataukah kita sabar daripada segala bala musibah yang menimpa kita? Sabar. Maka semuanya itu lil wusuli ilal ibadah, masuk ke dalam bab ibadah. Wa wusulil maqsudi minha, dan mencapai tujuan daripada ibadah tadi. Selama kita hidup di dunia, kada lepas daripada ujian. Semuanya ujian, nikmat ataupun bala ujian, ialah ibadah maupun maksiat, ujian dari Allah. Nah, jadi wa husulil maqsudi minha. As-saniyah kedua, lima bis sabri min khairid dunya wal akhirati. Bagi sesuatu di dalam kesabaran itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang sabar? Kan tadi innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja kalau dalam ilmu nahwu kita periksa, innama ada hasrin, yuwaffa disempurnakan. Orang-orang sabar itu ajruhum balasannya bi ghairi hisab. Arti pahala ajruhum bi ghairi hisab, balasannya itu kada ternilai, hanya Allah yang tahu. Ajruhum bi ghairi hisab. Bisa juga balasan orang-orang sabar itu sampai mendapatkan surga bi ghairi hisab. Dengan sabarnya tadi, yang jelas balasan yang diberikan Allah kepada orang yang sabar itu sangat luar biasa. Jadi dari segala hal kita dituntut untuk sabar. Hendaknya kita itu kalau belajar, kita nih untuk ilmu, hendaknya kalau belajar itu langsung paham dan langsung bisa kita olah. Hendaknya kita menghafal tuh kadang-kadang mengulang-ulang sampai 2, 3, 4, 5 kali. Hendak itu sekali baca apa hendak kita? Hendak kita. Tapi keadaan seperti itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki kita sabar dalam proses menuntut ilmu. Jadi nilai kita di hadapan Allah kada sama, kada mesti orang yang pintar itu bagus. Bahkan bisa lebih bagus orang yang kurang pintar, kurang cepat memahami pelajaran. Tapi ini diprosesi dengan sabar. Orang yang pintar tadi, ketika itu ini ada sifat ujub sombongnya, akhirnya hilang kebagusannya sudah di hadapan Allah. Ini di hadapan Allah. Nah, mungkin bisa bagus di mata manusia, tapi belum tentu dalam pandangan Allah bagus. Kita kan tahu. Ada yang 2 kali membaca hafal sudah. Ada yang perlu 25 kali membaca. Awan nih belum juga hafal, jangan mau 25 kali hafal, 25 kali belum hafal juga. Bisa jadi Allah lebih memandang dengan pandangan rahmat yang lambat hafalnya. Kenapa? Di situ ada proses sabar yang luar biasa. Sabar. Di dalam pandangan Allah kita kada tahu. Tapi ketika kita memiliki kesabaran dalam menjalani apa yang menimpa kita, apakah itu ibadah, sabar kita, susahnya ibadah, susahnya kita nuntut ilmu ini hanya kita yang merasakan. Susahnya orang sakit, itu orang yang sakit itu yang merasakan. Tapi ketika orang sakit itu ya diberikan Allah rasa nikmat pada sakit. Orang mengatakan ini sakit, tapi orang yang sakit itu merasa nikmat. Kenapa Allah yang berikan?
Orang lihat penuntut ilmu itu mah susahnya. Mereka bangun tengah malam, misalnya menghafal, belajar siang malam. Ada orang yang melihat susahnya, tapi ada orang penuntut ilmu itu merasa nikmat karena ia sudah merasakan manisnya apa yang dilakukan. Karena diprosesi diawali dengan sabar. Bahkan di dalam kitab Risalah Muawadah yang pernah kita belajar, dalam sana itu ada seorang ulama yang mereka itu ibadah malam sampai puluhan tahun. Kata beliau, aku sholat malam itu kada ikhlas. Kita membangun ibadah itu ikhlas itu sulit, tapi bukan berarti hanya ikhlas doang ibadah. Maka dengan keterpaksaan kita di sana ada nilai kesabaran. Sekalipun kita kada kawan ikhlas, tapi kita paksa supaya kau menggawi. Sulit bangun malam, terpaksa nih bangun sholat tahajud, terpaksa nih baca Al-Quran. Karena masalah, kenapa dari keterpaksaan itu menjadikan kita biasa. Kalau menunggu kita ikhlas dulu baru beribadah, bisa ada beribadah ya, ikhlasnya ada. Tapi dengan kita bersungguh-sungguh kita paksa diri kita, nah karena akan mendapatkan manisnya ikhlas di dalam beribadah. Maka sampai kepada wa husulil maqsudi minha, dan pasti akan mendapatkan kesabaran dunia wal akhirat, itu keberuntungan, keberhasilan. Yang membatasi sabar itu sebenarnya kita. Yalah, yang membatasi sabar itu sebenarnya kita. Habis dia sabar kuliah, habis dia batasnya, kita yang membatasi. Kita ya yang membatasi sebenarnya. Nah, kita dituntut Allah untuk senantiasa bersabar atas semua keadaan. Ma min 'abdin yatajarradu li'ibadatillahi ta'ala illa wa tastaqbiluhu syada'idu wal mihan limata. Tidaklah seorang hamba dapat mengosongkan, yatajarrad itu mengosongkan diri untuk ibadah. Seorang hamba itu tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk fokus ibadah. Mengosongkan yang lain daripada ibadah itu tidak akan bisa. Illa kecuali wa tastaqbiluhu syada'idu wal mihan. Kecuali datang kepadanya itu satu ujian dan cobaan. Kita kadang mungkin kau bisa tanpa ujian kan mungkin. Nyaman pada ibadah, pasti ada ujiannya. Kayak apa? Para nabi, para anbiya itu, malahan mereka itu yang lebih banyak mendapatkan ujian dan cobaan. Kalau seseorang itu taat kepada taat kepada Allah, takwa kepada Allah, lalu ia dilepaskan daripada ujian, tidak mungkin. Padahal seharusnya para nabi dan para rasul itu lebih dulu mereka akan dapat ujian. Ya kan? Malahan disebutkan mereka itulah yang paling banyak mendapatkan ujian, para nabi dan para rasul, para aulia, para ulama. Bahkan bisa jadi karena seseorang itu semakin taat, semakin takwa kepada Allah, ujiannya semakin bertubi-tubi. Bahkan sebenarnya ada orang yang pada taat kepada Allah, rezekinya lancar, pokoknya urusannya dipermudah, bahkan tidak apa-apa, semua keinginannya tercapai. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah, bukan menunjukkan baiknya dia di mata Allah. Jadi tolak ukur bukan dengan kehidupan kita dunia, tapi bagaimana kita dapat menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, apakah dengan syukur atau dengan syukur. Jadi ujian pasti datang. Nah, ujian itu macam-macam ya. Sakit,
belajar, kesusahan di dalam keluarga, lingkungan dan sebagainya, itu semua bagian daripada ujian. Li'anna, jawabnya limadza, ujarnya kenapa? Jawabnya li'anna mabna amril ibadati kulliha 'ala sabri. Karena membangun perintah ibadah itu semuanya atas kesabaran. Jadi diberikan harus ujian oleh Allah karena memang bertumpu kepada sabar. Semua ibadah ini bertumpuan kepada sabar. Wahtimalil masyaqqati, dan memikul kesusahan, memikul kesulitan. Ya, kita bangun subuh ibadah, lagi koler-kolernya, lagi nyaman-nyamannya kulit, nah kita paksakan. Kita menuntut ilmu di pondok, lihat orang nyaman, bebas perjalanan keluar ke sana, jalan. Syada itu sebenarnya di hati kita makam sini, ya Allah, duduk di muka aja ditabur, melihat orang lewatnya tabur, ya, berdirian di situ ditabur, terikat manusia. Kenapa jadi ditamati? Kenapa jadi tabur? Supaya tahu aja sudah, nah, supaya jangan membuat dosa kita bertambah. Di antaranya, karena semakin banyak yang kita lihat yang kurang bagus akan menambah dosa kita. Banyak lagi perkara-perkaranya, ya Allah. Melihat yang kada bagus, nah kita punya kewajiban untuk menegur, menjaga hati tadi, jangan sampai ada bagus masuk karena penglihatan tadi. Nah, itu banyak perkara-perkaranya tadi. Jadi makanya jangan berdirian, jangan melihat yang ada bagus. Nah, karena membina ibadah tadi atas kesabaran dan memikul kesulitan. Wa dzalika min wujuhin, bahwa yang demikian itu daripada beberapa jalan. Al-awwalu, yang pertama, annahu ma min ibadatin, bahwasanya tidaklah daripada satu ibadah illa kecuali wa fiha masyaqqatun fi nafsiha, kecuali pada ibadah itu ada kesulitannya. Ibadah apa aja, di dalam ibadah itu pasti ada kesulitannya. Sampai ibadah yang mudah sekalipun, ya, kita mengucap subhanallah, mudahlah. Kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mudahlah. Sekarang pertanyaannya, berapa kali sehari kita baca? Setiap hari lah kita baca, padahal mudah. Masya Allah jadinya. Bahkan ada yang sehari pun bisa ada terbaca, padahal mudah. Yalah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, dan yang lainnya. Baca Quran mudah sebenarnya bagi yang bisa mudah baca, sudah lancar baca Quran. Banyaklah baca Qurannya. Nah, ternyata dari sana ada kesulitan. Nah, jadi setiap ibadah itu sekalipun mudah ada masyaqqah, ada kesulitannya. Walihada, karena ini, karena kullu hadza targhib fiha, karena ini adalah tiap-tiap ini dorongan di dalam ibadah tadi, wal wa'di bis shawabi 'alaiha, dan janji dengan mendapatkan pahala atas sabar daripada kesulitan tadi. Illa yata'atta fi'lul ibadati, karena tidak hasil berbuat ibadah
illa biqam'il hawa, kecuali mengerasi hawa nafsu. Ini kata Imam Ghazali, kita kadang mungkin kawa hasil di dalam ibadah, kita nuntut ilmu ini ibadah. Kadang mungkin berhasil dalam menuntut ilmu kecuali dengan mengerasi hawa nafsu. Karena nafsu kita, tanya diri kita masing-masing yang tahu. Nafsu kita apa? Karena bebas. Kita hendak setiap saat santri itu di tangannya tuh HP. Hendak setiap saat kemana diinginkan kawa pergi. Tapi sudah diberikan batas. Kada kawa kayak itu. Kada mungkin dapat seperti itu. Apa yang kita tuntut kada mungkin dapat. Ibadahnya, menuntut ilmunya dan sebagainya. Harus dengan biqam'il hawa, mengerasi hawa nafsu. Wa qahrin nafsi, mengerasi nafsu. Wa dzalika min asyaddil umuri 'alal insani, bahwa yang demikian itu bersangatan, di antara paling bersangatannya perkara atas manusia. Mengerasi hawa nafsu itu perkara yang sangat sulit, kada mudah. Ya. Orang ngerjakan ibadah lawan ninggalkan maksiat itu lebih banyak pahalanya, lebih bagus meninggalkan maksiat. Nah, kita nggak sembahyang, kita sembahyang 100 rakaat, berat lah, berat. Kita meninggalkan maksiat itu pahalanya lebih besar daripada sembahyang 100 rakaat tadi. Kenapa? Karena itu bila sudah kita tuh ingin, itu tuh berat untuk meninggalkannya. Kita tuh sudah hendak maksiat, meninggalkan itu sangat berat. Nah disitulah nilainya luar biasa, pahalanya besar. Asal meninggalkannya itu karena Allah. Nah, bila meninggalkan maksiat karena Allah, pahalanya sangat besar dibandingkan ibadah sunnah. Yang kedua, annal abda idza fa'alal khaira ma'al masyaqqati. Yang kedua, apabila bahwasanya seorang hamba apabila berbuat kebaikan beserta kesulitan. Ini berbuat ibadah, berbuat kebaikan, ada dua kesulitan tapi tetap kau menggawi, lazimahul ihtiyat, niscaya pastilah ia itu hati-hati. Niscaya hati-hati ya, pastinya berhati-hati sehingga kau ingin mendapat melewati kesulitan tadi. Lazimahul ihtiyatu lahu hatta la yafsuda alaihi, sekira-kira sehingga tidak rusak atasnya kebaikan tadi. Wal hufazu 'alal amal asyaddu minal amal. Nah ini kawan, ini termasuk kaidahnya. Menjaga amal itu lebih sulit daripada beramalnya. Ya. Menjaga amal itu lebih sulit dari beramalnya. Menghafal itu nyaman, lebih ngalih menjaga hafalannya jangan hilang. Ya kan? Nah, kita rancak menghafal mungkin 5 menit hafal. 5 menit hafal sebaik Alfiah. Suruh ulangi tengah hari belum tentu hafal. Nang sudah hafal satu surah 2-3 hari kada baca, hilang pulang kada ingat. Itu contoh hafalan. Kita beramal nih untuk ilmu istiqomah itu lebih sulit istiqomah hari daripada memulai belajar nyaman, banyak memulai tapi istiqomahnya berat. Makanya al-istiqomatu khairun min al-fikaromah. Kenapa? Karena kada semuaan orang kawa melakukan kebaikan itu istiqomah. Karena di situ kesulitannya. Mun sekali itu mudah. Tapi kalau rutin
berkali-kali istiqomah itu yang sulit. Nah di sanalah baru mendapatkan karomah. Orang yang mendapatkan karomah itu adalah orang yang mendapat dengan cara lazim. Ya, orang yang dapat karomah daripada bacaan. Pastinya rutin mengamalkan bacaan itu. Karomah bacaan. Ada amal itu sehingga punya beramal sehingga dengan amal itu mendapatkan karomah. Pasti amal yang dilakukan itu bukan sekali, rutin berkali-kali. Hasil dari istiqomahnya baru hasil karomah. Nah, baru hasil kemudiannya mengamalkan sesuatu bacaan, mengamalkan wirdul latif, mengamalkan tibul atas, mengamalkan tibul hadad, mengamalkan maulid, mengamalkan burdah, sehingga hasil karomah pada diri seseorang. Karena apa? Tahun yakinnya berapa tahun sudah mengamalkan, berapa kali sudah mengamalkan, ada hitungan lagi nya, pokoknya baca aja. Nah, dengan sebab istiqomahnya tadi barunya mendapatkan karomah. Jadi kita harus lazim. Wal huwazu 'ala al-'amal asyaddu min al-'amal. Menjaga amal itu lebih sulit daripada beramalnya. As-salisu yang ketiga, annad dunya daru mihnatin. Annad dunya daru mihnatin. Dunia ini tempat ujian. Kita hendak berlapang-lapang di dunia, kata Allah, iyalah ada mungkin karena dunia tempat ujian. Faman kana fiha la budda lahu minal ibtila'i bi syada'iha. Ujian sidin ya. Maka bahwasanya adalah padanya dunia itu pasti la budda lahu, pasti daripada ujian bi syada'iha dan dengan kesulitan-kesulitannya. Bila kita dapat kesulitan, kadang sakit, ya Allah, kadang mendapat kabar yang ada senang, kadang ada keluarga yang diambil Allah, orang-orang yang kita sayangi meninggal dunia, mendapat ujian. Ya. Kadang ada orang yang mengganggu kita, ada kawan kita yang mendapat musibah dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada ibtila semua. Bisa menimpa orang yang kita sayangi atau menimpa diri kita pribadi langsung. Wa masaibiha, dan musibah-musibahnya, fayahtaju ila sabri 'alaiha. Maka berhajat kepada sabar atasnya. Kadang kalau kita menjalani itu semua kecuali dengan sabar. Ketika dijalani dengan sabar baru kita mendapatkan maqam syukur. Barunya setelahnya sabar barunya akan mendapatkan syukur. Prosesnya kayak itu dulu, sabar dulu baru mendapatkan syukur. Orang yang bersyukur atas suatu ujian itu, orang itu sudah menjalani dengan sabar. Dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Li'annal jazaa'a, karena bahwasanya apa di kita itu kada sabar, gelisah. Jazaa itu gelisah, kada sabar, galau, sama judul. Yamna'u minat tafarruji lil ibadati, mencegah daripada mengosongkan diri atau memfokuskan diri untuk ibadah. Kita dapat musibah, ketika dapat musibah kita tuh sedih, kita tuh risau, galau, ya kan? Langsung kita sembahyang, kawalah kira-kira kusuk. Tapi pikirkan musibahnya, ya kalau pikirkan solusinya dalam ibadah tadi. Maka poin pertamanya adalah sabar. Kada kawal jujur ibadah kita bila kada sabar. Karena nyaman-nyamannya during, ya. Datang berpuluhan membahuni lawan sesapu sebuting. Apa tahajud bukan langsung bodoh kira-kira kawal usul ya. Nyaman-nyamannya
guring di hati bumamai masih di hati ini masih kan ikhlas. Sulit kita. Nah kecuali ini sabar. Baru ini akan kawa khusyuk dan ibadah tadi. Mun kada ada sabarnya, ada kawa sudah khusyuk. Jadi kawa kita khusyuk dalam ibadah itu karena ada sabar di belakangnya. Sabar kita sakit, sabar kita uyuh, sabar kita susah, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ibadah. Mun kada ada sabar, syukur kada kawa, ikhlas kada kawa, khusyuk kada kawa. Jadi sangat penting kita memiliki sifat sabar ini sesuatu yang nyaman diucapkan, ialah sabar aja. Sulit untuk diperak tanpa adanya proses latihan. Kita melatih diri kita untuk sabar, baru kita bisa mendapatkannya. Nah itulah. Yang keempat, ar-rabi'u anna talibal akhirati, bahwa orang yang mencari keselamatan akhirat asyaddu ibtila'an, bersangatan mendapatkan ujian. Ini kata Imam Ghazali. Ini ambilannya dalam kitab Minhajul Abidin. Orang yang paling banyak mendapatkan ujian itu adalah orang yang menuntut akhirat. Padahal orang-orang yang mencari dunia itu dia diberikan istidrat oleh Allah. Malah orang-orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah, orang yang hendak selamat di akhirat, malah banyak dapat ujian. Nah itu sudah memang seperti itu aturannya. Wa aqsamu mihnatan abadan, dan paling banyak ujian abadan selama-lamanya. Nah itu dari nabi-nabi terdahulu sampai sekarang. Wa man kana ilallahi ta'ala aqraba, barang siapa adalah kepada Allah itu lebih dekat. Siapa orang itu lebih dekat kepada Allah, fal masaibu lahu fid dunya aktsar. Siapa yang adalah ia lebih dekat di dunia ini kepada Allah, niscaya musibah-musibah baginya di dalam dunia itu lebih banyak. Coba lihat guru kita, ulama-ulama kita, macam-macam sih dapat ujian, sudah sakit, belum lagi orang yang dapat tujuh lawan sidin, belum lagi orang yang memusuhi sidin, bahkan ada orang yang hendak membunuh para ulama-ulama. Itu maksudnya. Di antaranya Nabi, ada Nabi yang dibunuh, beberapa Nabi yang dibunuh, Nabi Zakaria, ya. Nabi kita Muhammad ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa man kana ila Allah ta'ala aqraba fal masaibu lahu fid dunya aksar wal bala'u alaihi asyad, dan bala atasnya itu lebih bersangatan. Nah, kita nih untuk ilmu kadang-kadang ada yang ditimpa penyakit apa? Kotalan, ya kan? Ada lagi penyakit yang keren, sangkadian. Nah, itu penyakit paling keren tuh. Laisal fata bila sangkadi, fa idza qataltum faqruha. Ya kan? Penyakit sangkadi adalah sabar. Ada nang sebulan, ada nang 2 bulan, ada nang sampai lulus kada api-api. Belum lagi nang lainnya, sakit kanker, kantong kering, kada sing benduitan, ya, belanja anak awak, nanggo liur aja kawan belanja, nanggo liur ya, kiriman, ya, setengah tahun ya datang, jangan sebulan sekali masih mending, setengah tahun aja datang, bahkan ada yang setahun sekali misalnya aja datang. Nah, ujiannya tadi, belum lagi barang-barang bisa hilang dan sebagainya, itu ujian. Ada yang masuk pondok witan dan meninggal, ada yang masuk pondok apalagi witan lah kandidat gobian semuanya. Masya Allah ujiannya tadi.
Tapi jangan sampai membuat kita, semua ujian itu jangan sampai membuat kita ambih menuntut ilmu. Belum lagi disambati orang. Jadi apa karena kalau di pondok ada jelas lulusnya kena jadi apa. Dulu guru kayak tujuan tahunnya jadi apa. Karena kalau di pondok tuh sambil-sambil bergaya dia belum jawab jadi manusia dia. Habis banget lagi. Tawakal kepada Allah, serahkan hasil kepada Allah. Yang penting kita jalani proses dengan baik. Biar Allah karena menempatkan kita di mana. Dan biar Allah karena menempatkan kita yang di mana Dia inginkan. Yang penting kita proses terus dalam menuntut ilmu dengan jalan yang baik. Susah dibawa senang-senang, susah dibawa jalani dengan senang. Nikmati gitu, nikmati dengan kesusahan tadi. Nah, sehingga kita bercermin dengan orang-orang dahulu yang sukses. Di antaranya tadi para nabi dan para rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Itu yang kita contoh. Bukan orang sekarang. Orang-orang yang dahulu yang mereka berhasil, yaitu para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Itu yang kita jadikan contoh. Bukan dengan orang yang sekarang yang belum tentu lagi. Jadi kita mengaji kepada kehidupan orang-orang dulu. Tapi kan orang-orang dulu itu kan maju. Ada seperti zaman sekarang. Hebat orang dulu dibandingkan orang sekarang. Kita ini baca kitab, belajar kitab nyaman. Nyaman. Itu pun gak dapat nyaman sekarang. Orang dulu belajar, kamu kadang menyalin gak ada kawan. Kitab kada berjual sebanyak kayak gitu ini. Nah, guru membacakan kata. Makanya ada naskah itu beda-beda kadang-kadang. Guru membacakan, kita mencatat. Wah ini bukan kitab kawah. Bahkan ada lagi lebih mudah ini PDF. Nah, PDF-nya. Ada lagi mudah gitu sekarang. Karena tahu artinya. Ada ustadz terkenal, Ustadz Google. Takun ke sana kawah artinya, tapi hati-hati bang takun sana. Bisa siwah artinya. Artinya kalau untuk mencari arti mudah sekarang. Asal kita teliti. Cari kamusnya kawan. Orang dulu mengetahui satu arti itu bisa berjalan berkilo-kilo ingin menanyakan satu masalah. Kita ini umpama kadang nak takon non Google itu lebih bagus. Takon non guru kita lewat WA. Guru, Ustaz, ini apa artinya? Ustaz, ini apa hadis ini maksudnya? Nyaman jawaban sidin. Nyaman kita bertakon non guru kita. Kita di rumah, sidin di rumah, kau kita bertakon. Orang dulu kada bisa. Harus berjalan dulu bermil-mil hanya kau menuntut ilmu, hanya dapat ilmu. Kesusahan orang banyak, tapi alimnya bagaimana orang? Kita mencari orang yang sekarang menuntut ilmu sampai ratusan hadis, ribuan hadis itu sulit. Orang dulu banyak. Nah, apa kita? Karena mereka dengan kesulitan tadi mendapatkan kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Jadi di balik kesulitan kita dalam menuntut ilmu, di dalam kesulitan kita beribadah, di sana ada kemudahan yang kita dapatkan melebihi orang yang nyaman di dalam beribadah. Jadi kita berusaha, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah satu gambaran yang akan menjadikan kita sukses di masa akan datang. Bagaimana kesuksesannya kita serahkan kepada Allah. Kemudian soal 100 sampai sini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-fudul wal muluk wa rusul wa salat bis-sadi wa taubatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikati wal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.